bersama-sama. Berkati kami semua yang walaupun menyaksikan di rumah, kami pasti mendapatkan berkat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, misteri kita akan memuji Tuhan. Oke, Tentang ketaatan. siap. Nah, siap Miss Risa? Siap. Nah, Miss Tuti, kita sudah memuji Tuhan, Miss Tuti. Sekarang waktunya kita untuk apa ya, Miss Tuti? Mendengarkan Firman Tuhan. Nah, anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya, Miss Tuti. Kali ini siapa ya, Miss, yang memberitakan firman Tuhan? siapa ya? Kita panggil sama-sama ya, Miss. Yo. 1, 2, 3. Miss Ani. Halo anak-anak semua. Ya anak-anak hebat, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tidak perlu menirukannya anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami satu persatu. Kau berkati anak-anak kami semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Urapi mereka satu persatu ya Tuhan, sehingga mereka akan memperoleh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Ani mau cerita berjudul Nabi Nuh. Ceritanya tentang Nabi Nuh. Cerita ini diambil dari Alkitab, Kitab Kejadian 6, 7, 8 maupun 9. Oke anak-anak, hari ini Miss akan menceritakan seorang bapak bernama Nuh. Saat itu Nuh adalah orang yang sangat baik hati. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh juga orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Saat itu Nuh mendengarkan perintah Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar sekali, untuk membuat kapal yang besar sekali yang terbuat dari kayu anak-anak. Dan Nuh pun mentaati perintah dari Tuhan. Dia membuat kapal besar itu, membuat bahtera besar itu yang dari kayu. Lalu Nuh bersama anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet membuat bahtera tersebut. Dengan susah payah mereka membuatnya loh anak-anak, tetapi mereka dengan sukacita karena itu perintah dari Tuhan. Dan Nuh pun mentaati perintah dari Tuhan, meskipun orang-orang di sekitarnya tuh mentertawakan dia. Kamu kenapa Nuh membuat bahtera? Ini kan di padang gurun, tidak ada air. Kata mereka seperti itu. Meskipun banyak orang menertawakan Nuh, tetapi Nuh tetap taat perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang besar dan tinggi sekali. Nah anak-anak, bahtera pun sudah jadi loh, terbuat dari kayu, tinggi, ada atapnya, ada pintunya. Bahkan di dalam bahtera tersebut ada kamar-kamarnya anak-anak. Kamar-kamar tersebut akan dipakai oleh keluarga Nuh beserta binatang-binatang yang akan tinggal di dalam bahtera. Lalu anak-anak, Tuhan pun memerintahkan kembali kepada Nuh. Nuh, bawalah semua keluargamu masuk ke dalam bahtera tersebut. Ada Sem, Ham, Yafet beserta dengan istri-istri mereka, dan istri Nuh pun masuk ke dalam bahtera. Mereka taat perintah dari Tuhan. Lalu anak-anak, Nuh pun mendapat perintah lagi dari Tuhan. Nuh, bawalah juga semua makhluk yang hidup di bumi ini. Bawalah binatang-binatang sepasang-sepasang. Masukkanlah mereka ke dalam bahtera juga. Dan Nuh pun juga mentaati perintah dari Tuhan. Dibawalah sepasang-sepasang binatang. Ada yang melata, ada jerapah, ada burung. Semuanya dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh memang taat perintah sama Tuhan. Lalu anak-anak, tiba-tiba turunlah hujan dengan deras. Air pun menutupi semua permukaan dari bumi. Gunung-gunung tertutup oleh air. Ladang-ladang juga tertutup oleh air. Wah, bumi semuanya tertutup dengan air. Tetapi meskipun bumi tertutup permukaan air, keluarga Nuh bisa selamat karena mereka taat perintah Tuhan. Mereka masuk di dalam bahtera, mereka hidup di dalam bahtera. Meskipun mereka hidup di dalam bahtera, mereka membawa bekal loh anak-anak. Jadi mereka juga makan dan minum.
Begitu juga dengan para binatang. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya pun memberi makan binatang-binatang itu, anak-anak. Nah, anak-anak tahu nggak ya, berapa lama mereka berada di dalam bahtera? Siapa yang bisa jawab? Di dalam bahtera mereka selama 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali ya anak-anak. Tetapi meskipun waktu yang lama, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan karena ketaatannya mereka kepada Tuhan. Setelah 40 hari 40 malam, mereka pun keluar anak-anak dari bahtera. Mereka keluar dari bahtera. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan saat mereka mengucap syukur, keluarlah pelangi. Di mana saat itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan memberikan banjir lagi, air bah lagi ke dalam bumi ini. Nah, anak-anak, itu ceritanya tentang ketaatan Nuh dan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat atas perintah dari Tuhan Yesus. Coba sekarang kalau anak-anak di sini semua, kan anak-anak sekarang saat ini semuanya belajar, bermain bersama mama dan papa yang ada di rumah kan? Karena anak-anak sekarang berada di rumah, anak-anak harus taat juga ya perintah mama, perintah papa, oma, atau opa. Kalau anak-anak taat terhadap perintah orang tua, anak-anak taat terhadap perintah mama, papa, berarti anak-anak taat terhadap Tuhan Yesus. Anak-anak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kalau anak-anak dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat perintah Tuhan Yesus, berarti anak-anak akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak-anak mau kan diberkati sama Tuhan Yesus? Pasti dong mau, karena di sini semua Miss Ani yakin loh, anak-anak Petra, anak-anak yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, Miss tanya sekarang, siapa yang di sini rajin untuk sekolah minggu? Wah, semuanya jawab hebat. Kalau anak-anak rajin sekolah minggu, meskipun online, anak-anak itu sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kan Miss sering ya kasih buku sekolah minggu kan anak-anak. Di situ ada diisi sama mama papa. Nah, mama bilang, ayo ini hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu online. Kalau anak dengar perintah mama, berarti anak-anak juga taat perintah Tuhan Yesus. Karena di sekolah minggu, anak-anak juga mendengar firman Tuhan. Oke anak-anak, itu ceritanya Miss kali ini. Anak-anak harus taat sama firman Tuhan, taat perintah Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau menghafalkan ayat ya. Hafalan kita diambil dari Lukas 11 ayat 28b. Bunyinya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Diulangin ya anak-anak. Lukas 11 ayat 28b. Bunyinya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat anak-anak mendengarkan firman Tuhan pasti penuh sukacita kan? Pasti dong, karena anak-anak Petra, anak-anak yang diberkati Tuhan. Miss Ani yakin anak-anak Petra semuanya taat dengar-dengaran firman Tuhan. Oke anak-anak, sebelum doa, Miss Ani mau ulangi lagu yang tadi ya.
Miss akan panggil Miss Dewi sama Miss Tuti, Miss Risa. Sini dong. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus, dengar-dengarlah kepada mama papa, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T-K-A-N, T-A-A-T-K-A-N, T-A-A-T-K-A-N. Nah, dengar-dengar firman Tuhan, anak-anak harus ingat ya, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Yuk Miss, ulangi sekali lagi ya Miss, ayat hafalannya ya Miss. Lukas 11 ayat 28b. Bunyinya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan semuanya. Sudah selesai untuk kebaktian awal bulan November. Miss ingatkan sekali lagi ya, tetap rajin sekolah minggu, tetap dengar-dengaran firman Tuhan, tetap rajin berdoa, tetap rajin mendengarkan firman Tuhan. Yuk Miss, kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, nah tidak perlu menirukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah membuat kami bersuka cita karena kami telah mendengar firman-Mu. Engkau membuat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari anak-anak-Mu, anak-anak Petra ya Bapa, untuk selalu taat akan perintah-Mu, untuk selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka satu persatu ya Tuhan, sehingga mereka selalu memperoleh sukacita dan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan